Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Realme GT5 dengan nomor model RMX 3820 nampilin skor single core di 2017 dan multicore mencapai 5408. Angka ini tinggi banget loh, bahkan mengalahkan skor tertinggi saat ini di ranking benchmark Geekbench yang dipegang sama Galaxy S23 Ultra buat single core dan Vivo X90 Pro Plus buat multicore. Ini dikarenakan kapasitas RAM yang mencapai 16 GB dan sistem operasi berbasis Android 13. Udah nggak sabar nunggu rilisnya? Qualcomm rumornya bakal nyerahin produksi Snapdragon 8 Gen 4 seluruhnya ke Samsung Foundry. Alasan enggak bukan karena kapasitas produksi 3 nanometer. TSMC sebagian besar udah dipesan sama Apple dan cuma menyisakan 15% buat Qualcomm. Angka 15% ini dirasa kurang banget sama Qualcomm, sehingga mereka harus cari alternatif lain. Ini bakal bergantung sama apakah yield rate TSMC bakal diperbaiki dari laporan baru-baru ini. Kayak yang diketahui, TSMC dikabarkan punya yield rate cuma 55% buat proses 3 nanometer mereka. Sementara Samsung lebih baik di angka 60%. Tapi buat Snapdragon 8 Gen 3 masih tetap diproduksi secara eksklusif sama TSMC. Pakai proses 4 nanometer N4P. Chipset ini bakal dirilis Oktober nanti. Yuk terus pantengin. Samsung kabarnya bakal pakai rangka titanium di model tertingginya Galaxy S24 Ultra buat bikin bobotnya lebih ringan. Ada tapinya nih, lewat bocoran yang di-spill sama tipster Ice Universe, Galaxy S24 Ultra bakal punya bobot 233 gram. Ini artinya cuma lebih ringan 1 gram aja dibandingkan Galaxy S23 Ultra yang 234 gram. Meski udah pakai rangka titanium, lebih lanjutnya dikatakan kalau rangka titanium ternyata cuma buat rangka di bagian tengahnya aja. Jadi nggak heran kalau perbedaan beratnya nggak terlalu signifikan. Titanium sendiri jadi bahan yang cukup mahal, tapi nawarin kekuatan setara stainless steel yang punya bobot jauh lebih ringan. iPhone 15 Pro dan Pro Max yang bakal diluncurkan sama Apple dalam waktu dekat ini dikabarkan bakal pakai frame berbahan full titanium. Kira-kira kapan Samsung bakal nerapin hal yang sama ya? Sensor kamera 1 inci di perangkat smartphone belakangan ini sudah menjadi tren ya. Sony yang pertama kali merilis sensor kamera 1 inci yaitu IMX989 yang sekarang udah dipakai di banyak perangkat. Dengan ukuran sensor yang lebih besar, detail gambar yang diambil jadi lebih tinggi. Pastinya Samsung nggak mau ketinggalan dong dan langsung ngembangin sensor kamera 1 inci juga. Kabar tersebut dibocorkan sama seorang leakster @Revigness di platform X. Nggak tanggung-tanggung, Samsung bakal ngembangin sensor kamera baru ISOCELL GN6 50 megapiksel, HP7 200 megapiksel, sensor 320 megapiksel dan HU1 440 megapiksel. Nah, buat sensor 50 megapiksel diperkirakan bakal bersaing sama solusi populer Sony IMX989. Kalau sensor 320 megapiksel bakal digunain sama perangkat Galaxy S series di masa depan. Sensor HU1 440 megapiksel buat di sektor otomotif atau industri. Memang baru rumor ya, jadi tunggu aja kabar selanjutnya. Intel batalin rencana mereka buat mengakuisisi manufaktur chip kontrak asal Israel, Tower Semiconductor. Intel ngambil keputusan ini setelah kesulitan dalam mendapatkan persetujuan regulasi yang diperlukan secara tepat waktu buat akuisisi tersebut. Intel pertama kali mengumumkan niatnya buat akuisisi Tower Semiconductor pada Februari 2022 lalu dengan mahar 5,4 miliar US dollar. Tujuan akuisisinya buat memperkuat bisnis foundry Intel, termasuk meningkatkan kapasitas produksi dan jangkauan mereka secara global. Intel berambisi buat bersaing dengan pemain sekelas Samsung Foundry dan TSMC dalam industri semikonduktor. Tiongkok punya perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam produksi, desain, dan pengembangan teknologi semikonduktor. Itu kenapa persetujuannya diperlukan. Akibat pembatalan akuisisi itu sendiri, Intel jadi harus membayar biaya terminasi sebesar 335 juta US dollar sama Tower Semiconductor.
Apple sampai sekarang belum menghadirkan fitur scan wajah buat verifikasi biometrik di perangkat Mac. Padahal di laptop dan PC berbasis Windows udah lama ada fitur serupa, yaitu Windows Hello. Nah, Apple jadi kepikiran buat bikin fitur biometrik berbasis face recognition. Kelihatan dari patennya yang diajukan Apple buat teknologi Face ID yang udah lebih dulu ada di perangkat iPhone dan bakal diimplementasikan di perangkat MacBook dan juga desktop Mac. Awal alasannya nggak mau nambahin fitur ini karena bakal ngorbanin estetikanya, yaitu desain khas Apple yang serba tipis. Di sisi lain, akurasi pemindaian juga nggak bisa dikesampingkan. Apple bakal gunain teknologi TrueDepth yang menyertakan banyak komponen kamera. Tantangannya adalah harga yang bakal lebih mahal. Sebuah survei yang dilakukan sama Wall Street Journal nyebutin kalau 87% dari partisipan survei tersebut adalah anak remaja yang punya iPhone dan enggak punya rencana buat beralih ke OS lain. Alasannya adalah karena mereka mikir kalau Android cuma buat orang tua. Wah, gimana maksudnya? Melansir dari Phone Arena, disebutkan kalau seorang anak bikin konten di bulan April dan bilang kalau pengguna smartphone Android di tahun 2023 ini pasti berusia 50 tahun ke atas. Memang ada sebanyak 57% pengguna iOS di Amerika Serikat dan sebanyak 7.100 remaja masuk dalam survei terkini oleh Piper Sandler. Kamu yang masih pakai Android, gimana pendapatnya? Apa survei ini mencerminkan pasar US aja, apa berlaku juga di Indonesia? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.